Hari yang penuh ketenangan menyelimuti Madinah, di bawah lembutnya cahaya pagi. Abu Bakar Al-Shiddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Rasulullah Muhammad SAW, datang dengan hati penuh kerendahan. Meski imannya tinggi, ia merasa amalnya belum cukup. Hatinya bergetar, penuh kebutuhan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh adab, beliau berkata, "Wahai Rasulullah Muhammad SAW, ajarkanlah kepadaku satu doa yang dapat aku panjatkan dalam syalatku." Permintaan itu tulus, bukan meminta dunia, melainkan meminta bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW tersenyum, melihat kerendahan hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan doa yang syarat makna, penuh pengakuan dosa dan harapan ampunan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dengan pengampunan dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa ini mengajarkan bahwa sehebat apapun iman, manusia tetap hamba yang membutuhkan ampunan. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang begitu dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW pun diajarkan mengakui dosa-dosanya. Seorang yang paling mulia di antara umat, justru memilih merendahkan diri dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat taubat. Keselamatan sejati ada pada hati yang rendah dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajak meneladani keindahan hati Abu Bakar radhiyallahu anhu, selalu meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap solat, saat sujud atau berdoa, bukalah hati dan mohonlah pengampunan dengan tulus. Kemuliaan seseorang terletak pada kerendahan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menyentuh semua, mengajarkan bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas. Tak ada manusia yang luput dari dosa. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun takut akan kekurangan dirinya. Doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW ini menjadi penyembuh hati yang gundah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rahmat-Nya, mengajarkan kejujuran dalam mengakui kekurangan. Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk bersimpuh, mendengarkan dengan sepenuh hati, menerima sepotong ilmu dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita pun diajak merasakan keindahan momen itu, mendekat pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran ini relevan hingga hari ini. Setiap kali sholat, doa ini dapat kita panjatkan. Kita menundukkan hati, mengakui dosa, dan memohon ampunan dengan penuh harap. Jangan ragu mengulang doa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri." Setiap bisikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harapan terbuka. Tidak ada batas ampunan bagi yang tulus kembali. Kisah ini mengajak kita selalu membuka peluang taubat dengan hati yang lurus dan rendah. Mari kita renungi makna tiap kalimat doa sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil waktu sejenak, tutup mata, dan bayangkan diri seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan, kemuliaan lahir dari hati yang rendah dan selalu meminta. Kita diajak menjadi insan yang selalu berdoa, berharap, dan tak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika merasa lelah atau jauh dari jalannya, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menutup pintu bagi yang kembali. Doa ini, walau sederhana, mampu membukakan rahmat yang luas, mendekatkan diri kepadanya. Mari panjatkan doa dengan tulus. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Semoga kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan doa ini menjadi pelita hati,
membawa kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah hati kita seperti hati Abu Bakar radhiyallahu anhu, selalu rendah, tulus, dan berharap pada rahmat-Nya, hingga ketenangan dan keselamatan abadi kita raih di sisinya.